Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan. Karena itu kita lihat di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Sekali lagi kita akan lihat di dalam surat Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita takut dan panik ketika mendengar peristiwa-peristiwa bencana alam yang begitu marak terjadi hari-hari ini. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, banjir. Bahkan berita yang terupdate hari ini adalah erupsi Gunung Merapi. Ya, banyak yang dievakuasi di sekitar kaki gunung itu karena berbahaya bagi keselamatan nyawa mereka. Dan banyak orang berpikir, kenapa peristiwa itu harus terjadi? Kenapa harus ada bencana alam, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada gunung meletus dan sebagainya? Mungkin ada beberapa di antara kita yang berpikir demikian dan bertanya kenapa itu terjadi. Ya, kalau bencana alam sifatnya gempa bumi, para ahli menjelaskan bahwa itu ada terjadi gesekan atau ada pergerakan. Maksudnya ada pergerakan lempengan atau lapisan-lapisan bumi sehingga terjadi gempa. Kalau gunung meletus itu ada tekanan panas mungkin dari dalam perut bumi, dari dalam perut gunung itu, sehingga dia harus meletus dan sebagainya. Itu penjelasan menurut para ahli. Tetapi Alkitab memberikan penekanan secara jelas kepada kita bahwa ternyata hal itu terjadi diakibatkan karena Allah sendiri yang menggoncangkan. Bahkan dikatakan dalam surat Ibrani, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Jadi bukan tangan Allah dan sebagainya yang dikatakan sini, tapi suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi goncangan-goncangan itu memang atas kehendak Allah dan di dalam kedaulatan Allah. Supaya manusia sadar, supaya manusia bisa berpikir bahwa di muka bumi ini tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah. Kita mulai sadar, kita tidak menyembah gunung. Kan banyak orang yang suka menyembah gunung. Ternyata gunung meletus. Menyembah pohon, pohonnya tumbang. Menyembah tempat-tempat yang dianggap punya penunggu dan sebagainya, hancur oleh karena gempa bumi. Jadi dunia ini tidak kekal. Dunia ini bakalan hancur. Yang kekal itu, yang tidak tergoncangkan itu cuma satu, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dikatakan, jadi karena kita sekarang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita membangun ibadat itu kepada Allah yang tidak tergoncangkan. Bumi ini tergoncangkan. Nah, saya mau katakan bahwa goncangan itu sebetulnya penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena goncangan-goncangan itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebetulnya untuk memperlihatkan apakah kita ikut tergoncang atau tidak. Ketika goncangan terjadi, bencana alam, goncangan ekonomi, ya kan, usaha kita merosot dan sebagainya, apakah kehidupan rohani kita, kekristenan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan ikut tergoncang atau tidak?
Jadi itu ujian, apakah tergoncang atau tidak? Terbawa dengan goncangan-goncangan itu atau tidak? Kita terseret dengan goncangan. Seiring ekonomi kita tergoncang, maka rohani kita pun tergoncang. Berharap untuk tidak terjadi demikian. Nah, saya memberikan satu contoh di dalam Alkitab, betapa goncangan itu penting bagi kita ya. Dalam tanda petik penting untuk membuat rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita lihat menyoroti di dalam keluarga Betania. Keluarga Betania itu ada Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka saudara kandung ya, bertiga. Ada Marta, Maria, dan Lazarus. Kita lihat sebelum peristiwa goncangan terjadi di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, sebelum goncangan terjadi, kualitas rohani mereka itu belum baik. Maria adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ketika Yesus datang berkunjung ke rumah mereka, Maria langsung duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi berita atau firman Tuhan atau ucapan-ucapan yang disampaikan Yesus kepada Maria. Dia duduk di kaki Tuhan dengan begitu baik. Tapi Maria tidak membawa persembahan. Dia hanya duduk dan mendengarkan. Kemudian Marta, bukannya duduk di kaki Tuhan, malah dia sibuk masak di dapur. Ya kan, Alkitab mencatat. Bahkan dia ngomel. Kenapa Maria tidak bantu saya? Untuk membuat apa, rendang mungkin gitu, ayam goreng dan sebagainya, untuk menyambut kedatangan Yesus yang diagungkan oleh mereka. Ya kan, bikin makanan, opor ayam dan sebagainya. Dia kerja sendiri, dia marah-marah. Maria cuma duduk di kaki Yesus, sementara Marta sibuk. Kemudian Lazarus lebih mengutamakan urusan pribadi daripada mengutamakan ibadah. Dia lebih parah lagi, dia lebih mengutamakan urusan pribadi. Sehingga pada Yohanes 11 ayat 3 dan 6, di situ Tuhan mengizinkan terjadi goncangan terhadap keluarga ini. Goncangan di situ adalah menjelaskan tentang Lazarus sakit lalu mati. Ya kan? Dalam Yohanes 11 ayat 3 dan 6. Lazarus sakit lalu mati. Ayat 6 bahkan dikatakan ketika mereka melaporkan kepada Yesus Lazarus sakit sekarat mau mati, Yesus sengaja berlambat-lambat tidak datang. Dan begitu dia tiba, memang Lazarus sudah mati. Bahkan udah berapa hari dia dikubur. Mengalami goncangan, tapi Yesus melakukan mujizat yang begitu luar biasa, membangkitkan Lazarus yang mati. Ini kan peristiwa yang memberikan apa ya, menggemparkan kita semua sebagai pengikut Kristus. Betapa hebat kuasanya Tuhan. Dia bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Tidak bernyawa tapi dibangkitkan oleh Yesus. Nah, ketika goncangan itu mereka alami, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan Marta melayani, tetapi ia melayani tidak lagi disertai dengan persungutan. Jadi Marta waktu Yesus datang dia melayani tapi tidak marah-marah. Kemudian Lazarus hadir di dalam persekutuan bersama dengan Yesus. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi dia duduk di kaki Tuhan dan dia ikut hadir dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ketiga, Maria duduk di kaki Yesus tetapi tidak dengan tangan kosong. Dia membawa minyak yang mahal. Kemudian dia membasuh kaki Yesus. Kita lihat itu begitu luar biasa. Ada perubahan yang terjadi. Nah, goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita sebetulnya untuk membuat kita berubah di hadapan Tuhan. Kalau dulu kita cuek dengan Tuhan, gak peduli. Zaman dulu ibadah kita gak peduli. Ya kan? Ketika kita mengalami goncangan seperti sekarang saat ini, bahkan banyak orang yang sudah rindu ke gereja, tapi belum boleh. Karena COVID-nya masih begitu hebat melanda negeri kita. Orang rindu ke gereja. Kemudian dulu orang datang ke gereja, ya datang, tapi ya sekedar aja datang. Sekarang menggebu-gebu, benar-benar ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dulu bersungut-sungut ke gereja, tapi bersungut-sungut. Mungkin karena dipaksa kali. Jadi dia marah-marah datang ke gereja, tapi sambil menggerutu. Saya nggak mau ke gereja sebetulnya, dipaksa-paksa gitu.
Saya nggak mau ke gereja, tapi diajak-ajak ini, malu dan sebagainya. Menggerutu, nggak ada gunanya. Nah, tapi sekarang ada perubahan yang terjadi. Benar-benar timbul dari hati yang paling dalam. Semua itu terjadi disebabkan karena goncangan-goncangan yang terjadi. Kalau sedemikian baik tujuan Tuhan untuk mengubah kehidupan kita, maka goncangan itu positif sebetulnya. Harus kita tanggapi dengan pikiran yang positif. Karena dengan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, memperbaiki setiap tingkah laku kehidupan kita. Karena itu, mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kita tidak bergoncang. Ya kan? Bumi boleh bergoncang, gunung boleh bergoncang, langit boleh bergoncang, tapi iman kita tidak bergoncang lagi. Iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Karena itu pesan firman Tuhan di dalam doa puasa pada kesempatan ini, jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel secara khusus, dan bagi jemaat yang lain yang mendengarkan, menyaksikan siaran ini, mari kita semua sama-sama membenahi diri untuk semakin setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.